Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan semangat, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online di dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih terus akan mengupas tentang mata kuliah statistik matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang kita beri nama dengan conditional probability distribution atau distribusi peluang bersyarat. Nah, distribusi peluang bersyarat ini merupakan suatu topik yang bergantung kepada pemahaman dengan baik apa itu yang disebut dengan marginal probability function untuk variabel acak diskrit yang lebih dari satu, dan juga bergantung kepada pemahaman yang baik tentang join density function untuk variabel acak kontinu yang lebih dari satu. Nah, tentu semua hal ini telah kita bahas. Kita telah melihat kemarin juga tentang marginal probability function, marginal density function. Nah, kedua-duanya itu baik join probability function ataupun marginal probability function dan join density function maupun marginal density function akan sangat berguna pada pembahasan teori kita kali ini, yaitu conditional probability distribution atau distribusi peluang bersyarat. Nah, kita lihat teorinya secara ringkas dalam beberapa bahan bacaan yang kita jumpai. Nah, katanya jika diberikan Y1, Y2 join discrete random variable with join probability function. Diberikan join probability function. Jadi kalau disebut join probability function, pasti dia berhubungan dengan discrete random variable atau variabel acak discrete yang lebih dari satu. Dalam hal ini adalah PY1, Y2. Jika ada dua variabel acak discrete. Dan diberikan marginal probability function untuk Y1 dan untuk Y2 secara berturut-turut. Nah, yang disebut dengan conditional discrete probability function dari Y1 diberikan Y2 dengan notasi, ini dia, peluang bersyarat untuk variabel acak diskrit Y1 bersyarat Y2 itu dapat dicari dengan membagi peluang join probability function dan marginal probability function. Nah, jadi kalau dia Y1 bersyarat Y2, pembaginya adalah marginal probability function Y2. Tapi kalau soalnya dibalik nanti Y2 bersyarat Y1, maka pembaginya adalah marginal probability function Y2. Nah, jadi jangan salah ya. Jadi sekali lagi ini kebetulan hanya satu diberikan teorinya, yaitu PY1 bersyarat Y2. Cara membacanya conditional discrete probability function of
Y1 given Y2. Atau disebut dengan fungsi peluang variabel acak diskrit bersyarat. Nah, fungsi peluang diskrit bersyarat dari Y1 bersyarat Y2. Jadi kalau Y1 bersyarat Y2, maka pembaginya nanti adalah marginal probability function Y2. Kalau bersyaratnya nanti Y1 dengan catatan Y2 bersyarat Y1, maka pembaginya adalah marginal probability function Y1. Yang di atas tetap disebut dengan joint probability function. Ini untuk kasus variabel acak diskrit. Nah, kalau dia continue, seperti ini continue, maka untuk mencari conditional density of Y1 given Y2. Jadi jika densitas bersyarat dari Y1 diberikan Y2, caranya adalah joint density function dibagi dengan marginal. Marginal joint density function. Marginal density function kita sebut marginal density function. Y2. Kalau dia Y2 bersyarat Y1, joint density function dibagi dengan marginal density function Y1. Jadi tengok soalnya baik-baik karena rumusnya berbeda. Kalau Y1 diberi Y2, ingat garis lurus ini bahasanya kadang-kadang diberi atau diketahui atau diberi. Y1 diberi Y2, maka pembaginya marginal density function Y2. Kalau Y2 bersyarat Y1, pembaginya adalah marginal density function Y1. Dengan catatan bahwa marginal ini harus besar dari 0, sedangkan yang di sini juga dia harus besar dari 0. Karena kita tahu bahwa pembagi dengan 0 itu dia akan mengakibatkan taingga, maka ada syarat tambahan, marginal density function Y2 harus besar dari 0 jika Y1 bersyarat Y2, dan jika Y2 bersyarat Y1, maka marginal density function untuk Y1 dia harus besar dari 0. Nah, inilah sekilas teori-teori tentang conditional probability distribution atau distribusi peluang bersyarat. Kalau dia discrete, dia disebut conditional discrete probability function. Y1 given Y2. Kalau dia continue, maka disebut conditional density of Y1 given Y2. Ya kalau apapun namanya ya dihafal aja lah namanya. Yang paling penting tahu maksudnya. Apa sasarannya itu yang paling penting. Oke, jadi sekali lagi kita lihat ini kasus diskrit karena kita tahu diskrit nanti pasti berhubungan dengan joint probability function. Kalau dia continue pasti berhubungan dengan joint density function. Di dalam joint density function, kalau kita mau mencari bersyarat, nanti kita juga akan berhubungan dengan marginal density function untuk discrete dan marginal probability function untuk kalau marginal density function untuk continue, marginal probability function untuk discrete karena dia jauh berbeda. Kalau continue dia selalu menggunakan integral. Tapi kalau dia discrete dia menggunakan sigma atau penjumlahan. Nah itu juga hal-hal seperti itu jangan sampai tidak pahami dengan baik. Notasinya P, ada yang P, ada yang F. Oke, kalau dia continue selalu dia ada bahasa density. Oke, kita akan coba lihat contoh-contohnya. Nah, ini dia. Contoh-contohnya kita lihat. Katanya jika diberikan joint probability function dalam bentuk rumus PY1Y2 kombinasi 4Y1 dikali kombinasi 3Y2 dikali dengan kombinasi 2 kali 3 kurang Y1 kurang Y2 dibagi kombinasi 93. Jadi kita paham soal ini pasti ada 9 objek akan dipilih 3 objek. Di mana
variabel acak Y1-nya, ini dia jumlah eksekutif yang menikah, Y2-nya adalah jumlah orang yang tidak pernah menikah. Sedangkan sisanya adalah pasti nanti 3 kurang Y1 kurang Y2. Karena kita akan memilih 3. Tidak mungkin di sini lagi 2, tidak mungkin 4, pasti 3. Jadi kalau di sini kosong, di sini 2, pasti nanti sisanya di sini 1. Nah, kalau diberikan dalam bentuk rumus begini, joint probability function, lalu muncul soal dapatkanlah peluang bersyarat dari Y1 sama dengan 1, bersyarat Y2 sama dengan 2. Nah, untuk mencari bersyarat variabel acak diskrit ini, tentu kita mempunyai rumus bahwa PY1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, ini joint probability function-nya, dibagi dengan marginal probability function. Marginalnya mana? Yang bersyaratnya. Karena bersyarat dengan Y2, maka marginalnya adalah peluang Y2 sama dengan 2. Nah, untuk mencari joint probability function dari Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, artinya kita menggunakan rumus yang diberikan soal dengan menggantikan Y1 dengan 1 dan menggantikan Y2 sama dengan 2. Makanya di sini muncul kombinasi 41, kombinasi 32, kombinasi 20 dibagi kombinasi 93. 12/84. Kalau enggak tahu kombinasi 41 itu keterlaluan. Nah, lalu yang kita perlukan marginal probability function. Ingat, menentukan marginal probability function, Y2-nya tetap, Y1-nya bergerak. Y1-nya bergerak dari mana? Ini dia. Y1 dari 0 sampai 3. Oleh sebab itu, untuk mencari marginal probability function dari Y2 sama dengan 2, maka PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Ingat, Y2-nya tetap, Y1-nya bergerak, tambah dari 0 tentu dia menjadi 1. Y1 Y2 sama dengan 2, tentu terus Y1-nya bergerak lagi, Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2, dan Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Nah, untuk Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2 pasti 0. Kenapa kita pastikan 0? Karena dia memilih 4. 2 tambah 2 ini kan 4. Sedangkan dalam soal dia memilih 3 cuman. Karena ada kombinasi 93, ada memilih 3. Sedangkan ini memilih 4, pasti 0. Yang juga berikutnya Y1 sama dengan 3, Y2 sama 2 juga 0. Kenapa? Ini 5. Nah, PY1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2 udah kita cari tadi di soal. Yang belum, PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Cara mencari yang ini, gantikan Y1 sama dengan 0 pada rumus, dan Y2 sama dengan 2 pada rumus. Jadi artinya tinggallah kombinasi 40 dikali kombinasi 32 dikali kombinasi 21 dibagi kombinasi 92. 6/64. Kalau begitu, marginal probability function untuk Y2 sama dengan 2 atau peluang marginal untuk Y2 sama dengan 2 adalah 6/84 tambah 12/84 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8/84. Jadi kalau begitu, 18/84. Jadi kalau begitu, apa hasil peluang bersyarat Y1 sama dengan 1, bersyarat Y2 sama dengan 2? Pastilah hasil bagi 12/84 dibagi dengan 18/84. Nah, itu nilai peluangnya. Jadi nilai peluangnya adalah, ini dia. Jadi nilai peluangnya 12/84 dibagi dengan 18/84 sama dengan 2/3. Nah, jadi kalau begitu jelas soalnya. Pahami baik-baik joint probability function dan pahami baik-baik soal marginal
probability function. Karena kemampuan untuk memahami itu kunci sukses untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, contoh berikutnya. Rado Institut Statistik Online akan konsisten dengan contoh-contoh soal yang ya cukup lah. Banyak enggak tapi cukup. Sedikit enggak juga. 3 koin dilantunkan secara bebas. Variabel acak Y1 yang diminati adalah jumlah kepala. Sedangkan variabel acak Y2 adalah jumlah kemenangan uang. Jika sisi yang muncul itu sebagai berikut. Jika kepala muncul pada lantunan pertama, maka kamu akan menang $1. Jika kepala muncul pada lantunan kedua, kamu akan menang $2. Dan jika kepala pertama muncul pada lantunan ketiga, kamu akan menang $3. Dan jika tidak ada kepala yang muncul, kamu kalah $1 atau dengan catatan menang minus $1. Nah, ini contoh soal yang sebelumnya. Lalu katanya, dapatkan berapakah peluang yang dihasilkan 3 kepala jika diberikan menang $1. Nah, jadi kalau begitu, yang ditanya adalah PY1-nya sama dengan 3 kepala dan Y2 bersyarat Y2 menang $1. Nah, okay. Jadi bagaimana cara menjawab soal ini? Tentu pastikan dulu kita tahu join probability function. Sebelum tahu join probability function, tentu langkah yang awal adalah pastikan seluruhnya dulu titik sampel, lalu berikan nilai real kepada variabel acak Y1 dan variabel acak Y2. Jadi titik sampelnya kalau 3 koin dilantunkan kan ada HHH, HHT, H itu kepala, T itu belakang, oke? HTH, THH, HTT dan seterusnya. Ada 8 titik sampel yang terjadi jika 3 koin dilantunkan secara bebas. Lalu kita berikan Y1 bilangan real. Y1-nya jumlah kepala. Jadi karena HH-nya ada 3 kepala, maka di sini 3. HHT 2 kepala, 2. HTH 2 kepala, 2. THH 2 kepala, di sini 2. HTT 1, THT 1, TTH 1, TTT 0 karena tidak ada yang kepala. Sedangkan Y2 aturannya adalah jika kepala pertama muncul pada lantunan pertama menang $1. Jika kepala pertama muncul pada lantunan kedua menang $2. Jika kepala pertama muncul pada lantunan ketiga menang $3. Dan jika tidak ada kepala yang muncul menang minus 1. Jadi kalau gitu kita lihat ini dia 1 karena kepala pertama itu muncul pada lantunan pertama. HHT juga 1. HTH juga 1 karena dia kepala pertama pada lantunan pertama. THH $2 karena kepala pertama pada lantunan kedua. Lalu HTT 1 kita tahu dia kepala pertama muncul pada lantunan pertama. THT pasti 2. TTH 3. Kenapa 3? Karena kepala pertama pada lantunan ketiga. TTT minus 1. Karena dia tidak ada kepala yang muncul. Oke, kalau begitu baru kita buat join probability function. Memasangkan Y1, Y2 dan memberikan nilai peluang. Oke, Y1-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Y2-nya dimulai min 1, 1, 2, 3. Kita lihat Y1-nya 0, Y2-nya min 1. Ada Y1-nya 0, mana Y1-nya 0, Y2-nya min 1. Ini dia, cuman ada 1, maka nilai peluangnya 1/8. Ingat, 8 itu menunjukkan jumlah seluruh titik sampel. Sedangkan 1 itu menunjukkan peristiwa.
Hanya ada satu yang 0,-1. Lalu 1 min 1, Y1-nya 1, Y2-nya min 1-nya tidak ada, 0. Y1-nya 2, Y2-nya min 1 juga tidak ada. Y1-nya 3, Y2-nya min 1 juga tidak ada. Y1-nya 0, Y2-nya 1 tidak ada. Y1-nya 1, Y2-nya 1 1/8. Mana dia? Ini dia. Y1-nya 1, Y2-nya 1, hanya 1, maka dia peluangnya 1/8. Y1-nya 2, Y2-nya 1, 2/8. Berarti ini 1, 2, 1, dan ini 1. Ada 2. Jadi ada 2 dia, 2/8. 31, 1/8. Mana dia nih? 31. 3, 1. Ada 1/8. 0, 2, 0, 1, 2, 1/8, 2, 2, 1/8, 3, 0, 3, 2, dia 0. 0, 3, 0, 1, 3, 1/8. Mana 1, 3 nih? 1, 3, 1/8. 2, 3, 0, 3, 3, 0. Nah, setelah kita dapat join probability function, baru kita bisa jawab yang ditanyanya. Y1-nya 3, karena tadi berapakah peluang akan dihasilkan 3 kepala jika diberikan menang $1. Artinya Y1-nya 3, Y2-nya adalah 1. Jadi cara mencarinya sesuai rumus join probability function Y1 3, Y2 1 dibagi marginal. Marginal Y2 sama dengan 1. Cari yang Y1 3, Y2 1 mana? Y1-nya 3. Y2-nya 1, maka dia 1/8. Di sini letak 1/8. Nah, bagaimana untuk marginal Y2 sama dengan 1? Ingat, marginal Y2 sama dengan 1 artinya Y2-nya tetap, Y1-nya bergerak. Jadi tentu dimulai dari 0,1. Dimulai kalau kita mau mencari dengan marginal Y2-nya tetap, Y1-nya bergerak, tentu dimulai dengan 0, Y1-nya 0, Y2-nya 1. Ini dia. Terus Y1-nya bergerak lagi, 1, Y2-nya tetap 1. Terus Y1-nya bergerak lagi 2, Y2-nya tetap 1. Terus bergerak lagi Y1-nya 3, Y2 tetap 1. Berarti 1/8 tambah 2/8 tambah 1/8, 4/8. Jadi kalau begitu 1/8 dibagi 4/8 sama dengan 1/4. Nah, itulah dia yang disebut dengan conditional discrete. Nah, probability function. Peluang bersyarat dengan variabel acak diskrit. Nah, baik menggunakan rumus maupun dengan menjabarkan titik sampel. Jadi kalau saudara lihat mau tidak mau kita harus mengerti apa itu memberikan nilai pada variabel acak sesuai dengan variabel acak yang diminati dan merubahnya ke dalam bentuk join probability function. Nah, itu untuk discrete. Lalu kita akan lanjutkan dengan bentuk continue. Nah, ini continue. Continue ini agak sedap sedikit karena dia integral. Nah, saya pun suka dengan integral. Nah, dalam discrete katanya begini. Diberikan join density function. Ingat kalau join density function itu continue. 4Y1, Y2 untuk Y1 0 sampai 1, Y2-nya 0 sampai 1. Berikan lalu katanya coba dapatkan find conditional density function Y1 given Y2. Maka given Y2 berarti notasinya Y1 bersyarat Y2 dengan cara mencari join density function dibagi dengan marginal density function. Kalau join density function-nya sudah ada 4Y1, Y2 yang belum ada marginal density function. Nah, marginal ingat ketika mencari Y2 kita integralkan terhadap Y1 itu menurut teori sebelumnya. Ingat batas yang di sini adalah punya batas si Y1. Maka tentu integralnya menjadi integral 01 4Y1 Y2 dy1
2Y1 kuadrat Y2 10, maka di sini masukkan 10, dia 2Y2. 2Y2, apakah ini sudah menjadi density marginal density function? Belum. Dia dikatakan marginal density function lengkap dengan batas. Ingat, ketika sudah dapatkan marginalnya, maka batasnya sesuai dengan batas yang dicari, Y2. Maka Y2 0 sampai 1, di sini juga Y2 0 sampai 1. Pertanyaannya, apakah ini sudah benar? Cara menjawabnya, integralkan fungsi ini lalu masukkan batas 0,1. Integral 2Y2 itu adalah Y2 kuadrat dengan batas 0,1, maka hasilnya pasti 1. Maka marginal density function 2Y2 untuk Y2 0 sampai 1 adalah benar. Nah, tentu setelah ini dapat, mana yang dikatakan hasilnya? Tentu hasil baginya. 4Y1Y2 dibagi dengan 2Y2. Di sini sama dengan 4Y1Y2 dibagi dengan 2Y2. Hasilnya berapa? 2Y1. Jadi yang dikatakan peluang bersyarat FY1Y2 adalah 2Y1. Dengan catatan FY1Y2-nya adalah 4Y1Y2 dibagi marginalnya 2Y2. Y2Y2-nya habis, 4 bagi 2 tinggal 2, berarti tinggal 2Y1. Nah, setelah kita tahu bahwa 2Y1 adalah conditional density function atau fungsi densitas bersyarat dari Y1 diberi Y2, maka pertanyaan berikutnya, dapatkan peluang Y1-nya kecil sama dengan setengah bersyarat Y2 besar dari 3/4. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk menjawab soal seperti ini? Sama saja. Untuk menjawab rumusnya tetap sama. Oh, ini bukan P, ini F seharusnya ya. Nah, karena dia kontinu ini F. Ini koreksi sedikit. Ini F, ini F, ini F. Karena dia kontinu. Kalau P tadi kita konsisten, dia diskrit. Maka tentu cara menjawabnya FY1 kecil sama dengan 2, Y2 besar sama dengan 4 dibagi dengan marginal density function Y2 besar sama dengan 3/4. Tentu integralnya adalah karena di sebelah luarnya Y2, Y2-nya itu besar 3/4, pasti 3/4 sampai 1. Karena batas asalnya kan 0 sampai 1. Maka kalau besar dari 3/4 ya 3/4 sampai 1. DY2 karena di sebelah luar DY2, di sebelah dalamnya Y1, Y1 kecil setengah berarti 0 sampai setengah. Karena paling kecil kan 0, maka Y1-nya 0 sampai setengah. Nah, integral seperti ini harus mengerti. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan peluang density marginal density function? Tadi kita dapatkan marginal density function untuk Y2-nya kan 2Y2. Untuk 0 kecil dari Y2 kecil dari 1. Maka untuk mencari marginal density function besar sama dengan 3/4, maka fungsinya 2Y2 nih, 2Y2 tadi marginal yang kita cari tadi, karena batasnya 0 sampai 1 dan yang diinginkan besar 3/4, tentu 3/4 sampai 1. Jadi caranya tetap tergantung kepada bentuk khusus. Bentuk yang telah dicari, bentuk umumnya. Lalu digunakan untuk menjawab hal seperti ini dengan batas yang berbeda tentunya. Oke, batas yang berbeda. Nah, integral seperti ini kan integral biasa. Kalau tidak dapat integral gini ya memang keterlaluan. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, lanjutkan. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Sama dengan tadi diberikan
join density function Y1 tambah Y2 untuk Y1 0 sampai 1, Y2 0 sampai 1. Dapatkan peluang Y1 besar setengah dengan syarat Y2 besar sama dengan setengah. Sama aja dengan tadi jawabannya. Cari dulu join density function untuk Y besar sama dengan setengah, Y2 kecil sama dengan setengah dengan rumus, ini dia F Y1 besar sama dengan setengah, Y2 besar sama dengan setengah, dibagi marginal, density marginal. Karena syaratnya Y2, maka density marginalnya Y2. Maka cari integral yang di atas, integral joint density function tentu setengah satu syaratnya. Karena dia dua-duanya besar dari setengah, tentu setengah satu, Y1 tambah Y2, dy1, dy2. Nah ini integral Cicak nih, setengah Y1 kuadrat, Y1, Y2. Karena kita integralkan terhadap Y1. Y1. Lalu kita integral masukkan 1/2, setengah tambah Y2 kurang 1/8 setengah Y2. Maka integralnya adalah 3/8 tambah setengah Y2 untuk dy2. Integralkan lagi terhadap dy2. 3/8 Y2 tambah 1/4 Y2 kuadrat. Masukkan 1/2 menjadi 6/16. Nah, integral seperti ini udah semester berapa nih? Semester 6 enggak dapat ke TK nanti. Jadi kalau begitu, kita lihat teorinya sama aja. Teorinya itu juga, cuman pemahaman soal-soalnya. Itu aja, teorinya tidak berubah. Lalu setelah dapat join density function, baru kita beralih ke marginalnya. Nah, ini marginalnya. Untuk mencari marginal FY2 tentu integralkan terhadap Y1 dengan batas Y1 01. Integral terhadap Y1 setengah Y1 kuadrat tambah Y2 Y1 batas 10. Setengah tambah Y2. Dengan batas untuk Y2 kembali ke soal yaitu Y2-nya 01. Sama dengan tadi pertanyaannya, apakah ini benar marginal density function dari Y2? Jawabannya, integralkan fungsi ini, masukkan batasnya, kalau dia 1 baru kita bisa menyatakan ini benar. Kalau kita integralkan kan terhadap Y2 nih setengah Y2 tambah setengah Y2 kuadrat. Masukkan 01 jadi setengah tambah setengah dia 1. Benar berarti ini merupakan marginal density function. Lalu setelah dapat marginal density function, dapatkan marginal density function untuk Y2 besar sama dengan setengah. Tadi batasnya 0,1, kalau besar dari setengah tentu setengah 1, setengah tambah Y2 dy2. Nah jangan lagi dy1 lagi. dy1 ini ketika mencari marginalnya. Ketika mencari peluangnya ya sudah dy2 fungsinya tadi. Integralkan setengah sampai 1, setengah tambah Y2 dy2, setengah Y2 tambah setengah Y2 kuadrat 1/2, maka di sini adalah 5/8. Jadi soal yang kita cari bahwa peluang bersyarat Y1 besar sama dengan setengah diberi atau diberikan Y2 besar sama dengan setengah adalah ini F, sekali lagi ini salah nih F. Ini F karena dia bentuk variabel acak kontinu. Jadi join density function-nya dibagi dengan marginal density function. 6/16 dibagi 5/8. Atau 6/16 kali 8/5, 6/10. Udah itu yang disebut dengan conditional density function. Nah, fungsi densitas bersyarat. Jadi sekali lagi, kita sudah masuk apa yang disebut dengan join density function atau join probability function. Lalu kita masuk kemarin marginal probability function dan marginal density function. Sekarang kita masuk dengan conditional probability function dan conditional density function. Jadi kita ajarkan bertingkat, bertahap dari yang mudah sampai ke yang rumit. Jadi saya rasa cukup menarik perkuliahan pada hari ini.
kita akan terus menggencarkan perkuliahan-perkuliahan melalui video-video ini dengan harapan bahwa mahasiswa tentu terbantu sekali dengan adanya bahan-bahan perkuliahan dalam bentuk video ini. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini berhenti. Ya, muncul berita baru di tempat saya tinggal di Pekanbaru, ada klaster baru dari universitas. Artinya apa? Bahwa memang memerlukan kerja berat untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Diperlukan keseriusan komitmen bersama untuk menghentikannya. Tidak bisa sepihak. Jangan ada gambaran harapan bahwa setelah divaksin bisa tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Vaksin tetap, protokol kesehatan pun juga tetap harus dipenuhi. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi keramaian, kerumunan. Atau lebih baik lagi di rumah aja lah. Kalau kuliah sama saya kan sudah oke. Kuliah dalam bahan video, soal-soal kita berikan, apalagi yang mau dicari. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.